September tahun 2020 bertempat di kediaman masing-masing, dapat kita ikuti bersama pembukaan acara Leadership Management Training LMT Online Supervisory Education SE1 Angkatan 4 tahun 2020 PT PLN Persero UPDL Banjarbaru. Selama 2 hari ini melaksanakan kegiatan LMT yang dipandu, difasilitatori oleh Kartens. Mungkin nanti akan diajak bagaimana Bapak Ibu membuat suatu program-program kerja yang bersifat menumbuhkan rasa empati atau jiwa sosial Bapak Ibu terhadap lingkungan atau kondisi sekitar. Apalagi mungkin kita ketahui bersama dengan adanya wabah pandemi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap sebagian besar dari masyarakat Indonesia atau di sekitar kita. Mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang kehilangan penghasilan atau penghasilannya menjadi berkurang. Jadi bagaimana kita bisa berempati terhadap kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Itulah makna, maksud, dan tujuan dari kegiatan LMT yang dilaksanakan Pusdiklat. Mana kehadiran Jiwa Topik yang akan kami sajikan, Bapak Ibu, yaitu Inspirational Leader with Corporate Social Responsibility. Ya, artinya pemimpin yang menginspirasi, ya, dengan Corporate Social Responsibility. Kepemimpinan itu sebagaimana gambar di depan di slide itu, ya, satu batang korek yang menyala dan kemudian akhirnya apa? Api nyala itu kemudian merembet ke yang lainnya sehingga yang lainnya ikut terpengaruh, yang lainnya ikut tergerak, ya. John Maxwell mengatakan leadership is influence, kepemimpinan adalah pengaruh, ya. Kata beliau, kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang, sampai seperti itu, ya. Oh siap Pak Budi, Pak Budi dibantu nih, saya dan teman-teman mungkin punya ulasan Pak Budi. Gambar yang atas ini kalau menurut saya ini sih Pak, dia hanya menyuruh tapi tidak ikut andil dalam proses bekerjanya. Baik. Kalau yang bawah ini kan dia memang memberikan contoh gitu, nggak hanya nyuruh sih. Dan diskusi, jadi kayak ada semacam imbal balik lah antara atasan dan bawahan. Untuk gambar yang atas Pak, pendapat saya itu adalah seorang bos yang hanya bisa menyuruh dan memerintah Pak, dan sifatnya menekan kepada bawahan. Sedangkan gambar di bawah bahkan sosok leader Pak, leader yang sebenarnya dibutuhkan dan diidam-idamkan oleh karyawannya Pak, di mana seorang leader dia berani di depan dan mengambil risiko paling pertama Pak, dan berani mengajak bawahannya untuk berjuang bersama. Nah, sumber pengaruh muncul ada 2 sumber, ya, ada 2 pendekatan Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah pengaruh itu muncul lantaran eksternal. Yang kedua, pengaruh kita muncul itu dari internal diri kita, ya. Nah, yang kedua, inilah leader, orang-orang yang membangun sumber pengaruhnya karena 2 hal yang sangat kuat, yaitu karakternya dan yang kedua karena kompetensinya. Yang dengan karakternya dan karena kompetensinya itu menjadi modal untuk mempengaruhi orang lain sehingga bergerak bersama mencapai tujuan dan dilakukannya itu dengan tulus dan sukacita. Nah, 4 prinsip inilah Bapak Ibu sebagai bekal buat Anda semua di tingkat supervisor atas ini supaya bisa menjadi pemimpin yang menginspirasi. Nama saya Afan, bisa panggil saya Pak Afan ataupun Mas Afan biar lebih akrab. Saya saat ini dipercaya untuk mendampingi daripada tim 1. Silakan Pak Afan sekarang. Oke, terima kasih Pak waktunya. Nama saya Baskara Internalis, asli dari Rembang, Jawa Tengah.
Saat ini dinasnya di Banjarmasin, UPDK Barito. Wah, Baik, terima kasih Pak Hafid. Saya Muhammad Hendi, Pak. Panggilan saya Hendi dari PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan bagian tengah, Pak. Jadi konsepnya adalah kita mau menggunakan konsep aquaponik, di mana aquaponik itu menggabungkan antara kita pakai lele juga, mirip seperti Pak Robi. Cuma kalau dari kita ini agak minimalis, kita tidak pakai kolam, kita pakai ember yang digabungkan dengan tanaman kangkung. Jadi di dalam ember itu nanti tambahkan pupuk untuk untuk menyuburkan si kangkung itu sendiri, dan lele itu nanti otomatis hidup di dalam ember itu sendiri gitu. Maksudnya dari kotoran lele itu bisa jadi pupuk juga. Iya Pak, kalau saya mengambil tema pendidikan Pak, ya, jadi niatnya saya melakukan sosialisasi untuk terkait bahaya kelistrikan, khususnya bahaya layang-layang Pak. Soalnya di Kalbar ini seringkali gangguan transmisi maupun distribusi akibat gangguan layang-layang, biasanya sore hari usia anak-anak sekolah. Nah, kemarin saya sudah koordinasi dengan RT setempat, jadi saya ini kayak mau bikin hand sanitizer secara mandiri ya, sanitizer mandiri yang mana saya referensinya dapat dari sumber terpercaya lah, dari dokter. Jadi sudah divalidasi. Terus rencana saya kalau bisa diproduksi massal oleh ibu rumah tangga. Oke, Pak, gimana lagi? Iya ke grup. Siap. Untuk Pak Fandi. Oke. Diperlihatkan lokasinya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Karena saya akan melakukan pemberdayaan masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya untuk dapat bekerja dalam sektor industri UMKM rumah tangga yang bergerak di bidang tata busana dengan memanfaatkan mesin jahit dan mesin obras. Saya mencoba menggunakan momen leadership manajemen training untuk melaksanakan CSR sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang memiliki dampak ekonomi baik secara perorangan, unit usaha, bahkan bisa menyelamatkan negara. Kerja pertama kami adalah memproduksi masker kain premium yang akan dipasarkan secara online melalui akun Instagram kami masing-masing dan juga akan dititipkan di beberapa toko. Masker akan dijual seharga 25.000 per piece dengan target penjualan 20 masker per hari. Masker ini kami kategorikan premium karena dibuat 3 lapis dengan cover kain batik dan bukat yang prosesnya setelah penjahitan adalah diobras, disetrika, diberi spray pewangi, lalu di-packing dengan rapi. Dengan memproduksi masker premium, segmen pasar kami bisa mencakup semua kalangan.
Bapak Ibu mau berbagi, mau mengabdikan diri, ternyata ada semacam rasa bermakna, rasa berguna, rasa bermanfaat, dan itu menjadikan kebahagiaan tersendiri. Ya, jadi Bapak Ibu benar bahwa dalam kehidupan ini akan ada aktivitas-aktivitas yang kita itu akan mendapati balasannya itu secara materi, ya, secara materi. Materi itu maksudnya apa sih? Sesuatu yang kasat mata, yang terlihat, ya. Jadi bisa berupa uang, bisa berupa penghargaan atau apa, ya. Memang akan ada demikian, ya. Kehidupan yang kita akan mendapatkan balasan secara materi. Saya pikir itu sudah fitrahnya. Dari situlah kemudian kita bisa melanjutkan keberlangsungan hidup kita. Tetapi selain itu ternyata apa? Kita juga harus memenuhi kebutuhan secara batin. Kita tidak mendapatkan balasan secara nyata, secara langsung, secara kasat mata, secara materi, tetapi kita meyakini bahwa ketika kita bermakna, berguna, bermanfaat bagi orang lain, maka kita mendapatkan kepuasan batin. Kata Bu Artaria demikian, ya. Salam inspirasi. Salam inspirasi. Salam inspirasi. Salam inspirasi.